Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hilya Kamila dengan NPM 2351031008. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 5, yaitu siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka. Baik, kita langsung masuk ke inti permasalahannya, yaitu ada pada buku 1 halaman 133. Yang pertama yaitu ada sewa ruko di Jakarta pada PT Betawi Land untuk periode 1 November 2017 sampai dengan 31 Oktober 2018 sebesar 24 juta. Telah berakhir dan diperpanjang kembali dengan nilai sewa sebesar 30 juta per tahun. Belum termasuk PPh dan PPN. Untuk periode 1 November 2018 sampai dengan 31 Oktober 2019. Dari hasil pemeriksaan, klien belum membayar kewajiban perpajakan untuk transaksi tersebut. Jadi dari transaksi pembayaran sewa ini yang 30 juta ya, karena yang 24 juta ini telah berakhir dan diperpanjang dengan nilai sewa 30 juta. Di dalam kurung ini ada bacaan belum termasuk PPh dan juga PPN. Nah, dari hasil pemeriksaan audit ini, ternyata klien PT Sugus ini belum membayar PPh dan juga PPN-nya. Jadi hal ini harus dimasukkan ke dalam catatan pemeriksaan audit. Jadi jurnal yang kita catat dalam catatan pemeriksaan itu adalah kita catat untuk PPN dan juga mencatat PPh-nya yang belum kita catat ya. Jadi PPN masukkan pada utang PPh final pasal 4 ayat 2. 3 juta. Kenapa 3 juta? Karena dari 10% dikali dengan DPP-nya yaitu 30 juta. Karena jurnal seharusnya itu adalah sewa dibayar di muka 30 juta, PPN masukkan 3 juta, kasnya itu 30 juta, utang PPh final pasal 4 ayat 2 yang tadi dari 10% dikali sama DPP 30 juta jadi 3 juta. Nah, yang sudah dicatat itu kan hanya sewa dibayar muka pada kas. Nah, jadi klien PT Sugus ini belum mencatat PPh dan juga PPN-nya. Jadi yang kita catat dalam catatan pemeriksaan itu jurnalnya adalah PPN masukan pada utang PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 3 juta. Oke, yang kedua itu ada PT Sugus telah menandatangani kontrak sewa ruko di Mangga 2 dengan Bapak Haryo sebesar 20 juta tidak termasuk pajak untuk periode sewa tanggal 1 bulan 12 2018 sampai dengan 30 bulan 11 2019. Dari hasil pemeriksaan, klien telah membayar sewa tersebut dan pajak belum dilakukan pembayaran. Oke, jadi karena di sini adalah sewanya kepada perseorangan bukan PT, jadi tidak ada PPN seperti nomor 1 tadi. Jadi nomor 2 ini kita hanya mencatat pajak PPh final karena dia sewa ruko kepada perseorangan itu termasuk PPh final atau PPh pasal 4 ayat 2 yang dimana tarifnya itu adalah 10% dikali dengan DPP-nya. Jadi 10% dikali 20 juta yaitu 2 juta dengan jurnalnya yaitu sewa dibayar di muka pada utang PPh final pasal 4 ayat 2. Selanjutnya kita akan menghitung beban sewa pada tahun 2018. Jadi di sini ada sewa kepada PT Betawi Land. Nilai sewanya itu 30 juta. Jadi dari periode tanggal 1 November 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Karena laporan keuangan kita itu 31 Desember 2018. Jadi kita menghitung beban sewanya itu dari tanggal 1 bulan 11 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Di mana yaitu cuma ada 2 bulan, jadi 2 per 12 dikali 30 juta. Jadi di sini hasilnya yaitu 5 juta. Nah, untuk sewa kepada Bapak Haryo
Kenapa dia 22 juta? Karena yang sudah dicatat kan 20 juta. Nah, kita tadi mencatat di catatan pemeriksaan itu ada sewa dibayar di muka sebesar 2 juta. Jadi nilai sewanya itu menjadi 22 juta. Nah, untuk periodenya itu dari tanggal 1 bulan 12 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 itu baru terpakai 1 bulan. Jadi 1/12 dikali 22 juta. Hasilnya yaitu 1.833.333. Jadi beban sewa untuk tahun 2018 itu sebesar 6.833.333 rupiah. Nah, angka ini harus kita buat pencatatannya di catatan pemeriksaan dengan jurnal debit beban sewa dan jurnal kreditnya sewa dibayar di muka sebesar 6.833.333 rupiah. Yang selanjutnya yaitu ada asuransi dibayar di muka. Jadi di sini ada daftar asuransinya dan juga ada premi yang dibayarkan dan juga ada masa berlakunya. Jadi sama ya seperti yang tadi, kita akan menghitung berapa beban pada tahun 2018. Oke, jadi di sini kurang lebih sama seperti yang kita hitung sebelumnya. Kita lihat pada periodenya ini, di sini ada salah cetak sedikit karena harusnya itu 2018 ya teman-teman, bukan 2017. Jadi kita menghitung tuh dari tanggal 1 bulan 4 2018 sampai dengan periode 2018 yaitu 31 Desember 2018, dimana dari bulan 4 ke bulan 12 itu ada 9 bulan. Jadi menghitungnya 9/12 dikalikan dengan premi yang dibayarnya itu 15 juta. Jadi hasilnya yaitu beban asuransinya adalah 11.250.000 untuk bangunan. Begitupun untuk perhitungan yang lainnya juga sama, kita lihat periodenya lalu dikalikan dengan premi yang dibayar. Jadi hasil akhirnya yaitu 19.300.000. Jadi 19.300.000 itu kita masukkan ke dalam catatan pemeriksaan dengan jurnal beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada PPh dibayar di muka. Jadi data-datanya ini kita ambil dari buku 1 halaman 138 sampai dengan 148. Nah, misalkan contoh di sini ada untuk tanggal buku 6 bulan 2 2018, nominalnya itu kita lihat di bagian bawah jumlah setoran yaitu 54.250.000. Kita masukkan ke dalam kolom yang sudah tersedia di bulan Januari. Nah, selanjutnya di bulan Februari itu tanggal setornya itu tanggal 6 bulan 3 2018 dengan jumlah setorannya itu 44 juta. Jadi totalnya itu total bulan Januari ditambah dengan bulan Februari hasilnya menjadi 98.250.000. Begitupun juga untuk bulan-bulan berikutnya. Nah, untuk bulan Desember sendiri kenapa dia kosong? Karena dia tanggal setornya itu belum ada, karena kita kan hanya menghitung sampai dengan 31 Desember 2018 ya. Jadi untuk bulan Desember itu dia tanggal setornya itu ada pada bulan berikutnya, di mana bulan Januari 2019. Jadi kita belum menghitung untuk tahun 2019-nya. Kemudian ketika kita sudah mengisi semua kertas kerja yang sebelumnya, kita masuk ke kertas kerja yang G, di mana yang G itu berisi tentang nominal sewa dibayar di muka. Tadi kan kita sudah mencatat jurnal penyesuaiannya ya. Ada yang di debit dan di kredit untuk sewa dibayar di muka. Dan untuk asuransi dibayar di muka itu ada jurnal di kreditnya sebesar 19.300.000. Nah, jadi kita masukkan saja ke jurnal penyesuaiannya. Jadi jurnal per auditnya itu untuk sewa dibayar di muka menjadi 45.166.667. Untuk asuransi dibayar di muka menjadi 10.700.000. Dan untuk pajak dibayar di mukanya tidak ada.
Jadi untuk saldo per auditnya menjadi Rp55.866.667. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang praktikum audit modul 6 tentang audit investasi. Jadi di sini ada 3 jenis investasi. Yang pertama ada investasi di PT POH dengan nominal 100 juta, investasi di PT Piglet dengan nominal 300 juta, dan ada pembayaran di muka sebesar 22.500.000. Oke, jadi kita akan melakukan pemeriksaan ini dari data yang kita peroleh dari buku 1 halaman 152, di mana di sini dijelaskan berdasarkan hasil pengecekan akta notaris Paulus SH nomor 35 tanggal 10 Juni 2018 dan akta notaris Beni SH nomor 198 tanggal 24 Agustus 2018 serta bukti pengeluaran bank untuk keperluan investasi tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada investasi saham pada PT POH sebesar 100 juta, investasi saham PT Piglet 300 juta, uang muka pembelian gedung 22.500.000. Oke, tapi kita hanya akan fokus pada temuan pada yang di bawahnya, yaitu atas pemeriksaan akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris Paulus SH nomor 35 tanggal 10 Juni 2018, penyertaan saham di PT POH dengan modal dasar 2.000 lembar sebesar 1 juta per lembarnya, sedangkan modal ditempatkan dan disetor penuh 1.000 lembar dengan rincian sebagai berikut. Nah, dengan rincian yang sudah dijelaskan ini, menurut saya ini adalah rincian untuk PT Piglet, karena jikalau ini disebutkan untuk PT POH, tapi akta notaris dengan yang dijelaskan di sini tidak sesuai, karena untuk PT POH itu dia 2.000 lembar, per lembarnya itu 1 juta. Sedangkan di sini itu dia itu sebesar totalnya 1.000 lembar dengan jumlah modalnya itu 1 juta. Jadi jumlah lembarnya itu tidak sesuai. Nah, menurut saya ini adalah rincian dari PT Piglet, karena di sini dijelaskan ada 300 lembar itu sebesar 300 juta. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi, investasi PT Piglet itu 300 lembar dengan nominal per lembarnya itu 1 juta per lembar, jadi hasilnya itu 300 juta. Kemudian berdasarkan laporan keuangan PT POH dan PT Piglet yang sudah diaudit oleh kantor akuntan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, ternyata perusahaan belum mencatat pengaruh penyertaan sahamnya, yaitu untuk PT POH mendapatkan laba 200 juta, pembagian dividennya itu 20 juta. Untuk PT Piglet dengan laba 100 juta, pembagian dividennya itu 16 juta. Perlu diingat juga untuk metode pencatatan investasi saham itu ada untuk kepemilikan kurang dari 20% itu memakai metode biaya. Untuk kepemilikan 20-50% itu memakai metode ekuitas, dan untuk kepemilikan di atas 50% itu memakai metode konsolidasi. Nah, jadi di sini ada perbedaan antara PT POH dan juga PT Piglet. Karena PT POH itu dia hanya 100 lembar, jadi dia hanya mendapatkan dividen sebesar 10%. Nah, untuk PT Piglet dia ada 300 lembar, jadi dia mendapatkan 30% kepemilikan dividen. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan, perusahaan belum mencatat pengaruh penyertaan investasi saham atas yang pertama, yaitu ada PT POH dengan kepemilikan 10% atas dividen yang akan dibagikan. Jadi dalam 10% dividen ini dia memakai metode biaya ya. Dalam metode biaya ini, laba atau rugi yang diperoleh oleh PT POH ini tidak dilakukan pencatatan oleh PT Sugos. Jadi PT Sugos ini hanya mencatat dividen yang dibagikan. Kenapa 2 juta? 2 juta ini berasal dari 10% kepemilikan dividen dikali dengan dividen yang akan dibagikan. Jadi 10% dikali 20 juta jadi 2 juta.
piutang dividen pada pendapatan dividen. Yang kedua yaitu ada PT Piglet dengan kepemilikan 30%. Jadi karena PT Piglet kepemilikan dividennya 30%, maka memakai metode ekuitas. Dalam metode ekuitas ini kita harus mengakui labanya. Jadi kita pertama-tama akan mencatat pengakuan laba tahun 2018. Jadi laba untuk PT Piglet ini kan 100 juta ya, dikali dengan kepemilikannya itu 30%. Jadi 100 juta dikali 30% yaitu 30 juta. Dengan jurnal investasi pada PT Piglet pada pendapatan dividen. Yang kedua, kita tuh mencatat dividen yang akan dibagikan. Jadi dividen yang akan dibagikan itu 16 juta. Kepemilikan PT Piglet ini 30%. Jadi 30% dikali 16 juta yaitu 4.800.000. Selanjutnya kita masukkan jurnal penyesuaian sudah kita catat sebelumnya tadi ke dalam kertas kerja indeks H yang berhubungan dengan investasi di PT PU ataupun investasi di PT Piglet ataupun pembayaran di muka. Jadi yang sebelumnya itu ada jurnal penyesuaian tentang investasi di PT Piglet, ada di debit sebesar 30 juta dan di kredit sebesar 4.800.000. Jadi investasi di PT PU per auditnya itu 100 juta, investasi di PT Piglet saldo per auditnya menjadi 325.200.000. Pembayaran di mukanya tetap 22.500.000. Jadi saldo akhir per audit untuk investasi itu 447.700.000 rupiah. Baik, sekiranya itu saja penjelasan saya tentang modul 5 dan modul 6. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.